Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami kelompok 15. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan tindakan konsumen dalam pengambilan keputusan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fani Atana Lestari dengan NIM 190321100050. Dan rekan saya yang bernama Zaki Anwar Karim dengan NIM 190321100090. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Jadi latar belakang dari pembahasan ini adalah untuk memahami perilaku konsumen yang merupakan hal paling krusial bagi perusahaan sebelum menjual produknya. Ketika suatu perusahaan gagal dalam menganalisis mengenai bagaimana konsumen merespon produk tertentu, maka perusahaan yang bersangkutan akan menghadapi risiko kerugian. Maka dari itu perlu diketahui terlebih dahulu tindakan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Lalu tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara contoh studi kasus dengan teori mengenai tindakan konsumen dalam pengambilan keputusan. Oke, di sini saya akan membahas terkait dengan tinjauan pustaka, di mana pada tinjauan pustaka akan membahas mengenai apa itu pengambilan keputusan dan juga bagaimanakah tahapan atau proses dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang konsumen. Nah, menurut Angel tahun 2000, pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa proses atau tahapan, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif sebelum pembelian, konsumsi, dan juga evaluasi alternatif sesudah pembelian. Nah, pada pengambilan keputusan tersebut, konsumen akan mempunyai sasaran yang ingin dicapai. Kemudian, seorang konsumen tersebut memutuskan mengenai perilaku yang ingin dilakukan untuk dapat memecahkan permasalahannya. Yang selanjutnya, pemecahan masalah tersebut adalah aliran timbal balik yang berkesinambungan di antara faktor lingkungan, proses kognitif dan afektif, serta tindakan perilaku. Nah, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai sebuah hasil dari proses mental yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Oke, selanjutnya adalah tinjauan pustaka mengenai proses pengambilan keputusan konsumen. Jadi menurut Berkowitz pada tahun 2002, dia mengemukakan bahwa proses keputusan pembelian merupakan proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam menentukan pilihan mengenai produk dan jasa yang akan dibeli. Sedangkan menurut Coulter dan Armstrong pada tahun 2001, pengambilan keputusan pembelian adalah suatu proses pembelian yang dilalui oleh seorang konsumen akhir yang dimulai dari timbulnya rasa butuh sampai pada perasaan setelah melakukan pembelian. Untuk barang yang memiliki harga jual rendah atau low involvement, proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang berharga jual tinggi atau high involvement, proses pengambilan keputusan akan dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang. Lalu menurut Coulter dan Keller pada tahun 2009, proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, mencari informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Oke, saya sudah memasuki bab pembahasan nih. Saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus dengan judul Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Sayuran Hidroponik di Kota Bandar Lampung. Nah, salah satu sistem pertanian yang dikembangkan di daerah perkotaan pada saat ini adalah sistem pertanian hidroponik, di mana tanaman hidroponik merupakan tanaman yang menggunakan air atau media non tanah sebagai tempat hidupnya. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan proses pengambilan keputusan pembelian sayuran hidroponik. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan analisis tahapan proses pengambilan keputusan pembelian konsumen yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen dalam melakukan pembelian sayuran hidroponik dan non hidroponik.
Kemudian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa pengambilan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sayuran hidroponik dan juga non-hidroponik melalui 5 tahapan. Yang pertama yaitu pengenalan masalah atau kebutuhan. Nah, proses keputusan pembelian konsumen dalam membeli sayuran hidroponik dan non-hidroponik diawali ketika konsumen mulai merasakan dan mengenali adanya kebutuhan akan suatu produk sayuran dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa pada konsumen sayuran hidroponik dan non-hidroponik, timbulnya motivasi konsumen dalam membeli sayuran tersebut masing-masing sebesar 54% dan 42% adalah karena harganya yang terjangkau, sebesar 23 dan 50% karena kemasannya yang baik, sebesar 21 dan 7% karena mudah didapat, dan sekitar 59 dan 69% karena kualitasnya yang baik. Tahapan yang kedua yaitu pencarian informasi sayuran. Berdasarkan hasil penelitian, sumber informasi yang paling berpengaruh bagi sayuran hidroponik dan non-hidroponik yaitu diri sendiri sebesar 35 dan 40%, kemudian sumber informasi yang berasal dari pedagang sayuran sebanyak 23%, kemudian sumber informasi dari media cetak atau elektronik sebanyak 21% dan 19%, dan sumber informasi dari teman atau keluarga sebanyak 19% dan 16%. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Informasi penting yang dicari oleh konsumen dalam pembelian sayuran hidroponik dan non-hidroponik sebagian besar karena kualitasnya sebesar 76%, sedangkan untuk atribut harga masing-masing sebesar 14% dan 23%. Sementara itu, untuk faktor yang menjadi pertimbangan bagi seorang konsumen untuk membeli sayuran hidroponik dan juga non-hidroponik adalah sebagian besar dikarenakan kebiasaan yang telah dilakukan. Nah, untuk tahapan yang keempat yaitu keputusan pembelian. Nah, seorang konsumen sayuran hidroponik dan juga non-hidroponik yang melakukan pembelian sayuran secara terencana sebanyak 78%, 57%, dan sisanya konsumen secara tidak terencana. Nah, faktor yang mempengaruhi konsumen sayuran hidroponik maupun non-hidroponik yang melakukan pembelian sayuran sebagian besar dikarenakan sedang ada diskon atau promosi yang masing-masing sebanyak 92% dan juga 97%. Sedangkan sisanya masing-masing 7% dan 2% konsumen membeli sayuran karena produk terlihat segar atau baru. Nah, untuk tahapan yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Seluruh konsumen responden yang membeli sayuran non-hidroponik menyatakan puas dengan sayuran yang dibelinya. Sedangkan sebesar 4% konsumen sayuran hidroponik yang tidak puas dengan sayuran yang dibelinya. Nah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila sayuran yang akan digunakan tidak tersedia di lapang, maka sebagian besar konsumen sayuran hidroponik sebesar 59% akan mencari sayuran tersebut di tempat lain. Yang sisanya sebesar 40% akan membeli sayuran yang lain. Untuk pembahasan studi kasus yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah studi kasus pada jurnal 2 yang berjudul Analisis faktor-faktor pribadi dan psikologi pada proses keputusan pembelian sayuran hidroponik di Kota Pontianak. Studi kasus merek Sayok Kite. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pribadi yang di dalamnya ada situasi ekonomi, gaya hidup, dan nilai serta kepribadian dan konsep diri. Dan faktor psikologis yang di dalamnya terdapat motivasi, persepsi, proses belajar serta kepercayaan dan sikap, serta indikator yang paling berpengaruh keputusan pembelian sayuran hidroponik Sayok Kite di Kota Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses keputusan pembelian sayur hidroponik melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Jadi pada tahap pengenalan kebutuhan, jumlah sayuran hidroponik yang dibutuhkan konsumen dalam satu kali pembelian yang paling rendah adalah 6 ons atau 2 plastik dengan persentase sebesar 56%. Lalu yang kedua adalah pencarian informasi. Sebagian besar atau sekitar 48% sayuran hidroponik yang dibeli untuk konsumsi rumah tangga. Pencarian informasi mengenai sayuran hidroponik merek Sayok Kite diperoleh dari internet. Lalu yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Jadi dalam mengevaluasi pembelian sayuran hidroponik, rata-rata konsumen merasa sangat senang membeli sayuran hidroponik merek Sayok Kite.
dikarenakan sayuran hidroponik itu segar, higienis, harga terjangkau, dan diantar tanpa biaya. Tingginya tingkat kesenangan konsumen ini merupakan konsep dasar dalam menjelaskan evaluasi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian yang dapat dibuktikan dengan persentase sebesar 53%. Lalu yang keempat adalah keputusan pembelian. Konsumen mempertimbangkan keberadaan jenis sayuran hidroponik di mana sayuran hidroponik sangat beragam dengan persentase sebesar 51%. Keberagaman sayuran hidroponik bisa menambah niat konsumen dalam melakukan pembelian. Lalu proses yang terakhir adalah pasca pembelian. Frekuensi pembelian ulang menjadi pertimbangan seorang konsumen dalam proses keputusan pembelian dengan persentase sebesar 41%, di mana rata-rata konsumen melakukan pembelian ulang sebesar atau 2 kali dalam seminggu. Oke, selanjutnya adalah keterkaitan studi kasus dan teori. Jadi hasil analisis jurnal 1 dan jurnal 2 diketahui bahwa pengambilan keputusan pembelian melalui beberapa tahapan, di antaranya yaitu pengenalan masalah, kemudian seseorang melakukan pencarian informasi terkait produk yang sedang dibutuhkan, lalu konsumen melakukan evaluasi alternatif, yang kemudian konsumen akan melakukan keputusan pembelian serta perilaku konsumen pasca pembelian. Jadi hal-hal tersebut sangat sejalan dan terkait dengan pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Firmansyah pada tahun 2018 pada bukunya yang berjudul Perilaku Konsumen, di mana tahapan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian yaitu proses pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, selanjutnya melakukan keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya pengambilan keputusan oleh seorang konsumen melalui 5 tahapan. Di antaranya yaitu yang pertama ada pengenalan masalah atau kebutuhan. Nah, diawali ketika terdapat suatu kebutuhan atau keperluan yang mempengaruhi seorang konsumen. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Konsumen akan mencari informasi ketika sudah mengetahui kebutuhannya. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Nah, seorang konsumen akan mempertimbangkan sesuatu produk sebelum melakukan pembelian keputusan. Yang keempat, keputusan pembelian. Nah, konsumen akan memutuskan untuk membeli atau tidak. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Konsumen merasa puas atau tidak terkait dengan keputusan pembeliannya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam proses penyampaian materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.